Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binang Al-Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan eksplorasi peluruhan radioaktif dalam fisika di luar angkasa. Nah, mungkin teman-teman penasaran terkait dengan apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, nah pertama-tama akan saya jelaskan terkait dengan pendahuluan. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah peran peluruhan radioaktif isotop berumur panjang dalam evolusi dan pembentukan nada surya. Jadi kita akan mengenali terkait dengan isotop radioaktif yang berumur panjang hingga bisa miliaran tahun yang memainkan peran kunci dalam memahami secara geologi dan thermal planet serta objek-objek kecil di tata surya. Jadi kalian-kalian yang penasaran terkait dengan bagaimana sih ilmuwan-ilmuwan itu eh, mengetahui berapa umur dari suatu planet seperti Bumi, bisa miliaran tahun atau seperti bulan, Mars, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari hal tersebut maka akan kita jawab pada hari ini. Nah, eh, dan mungkin kalian yang tertarik dengan fisika, apalagi terkait dengan peluruhan radioaktif, eh, simak sampai habis bagaimana peluruhan radioaktif berperan selama ini dalam menentukan umur maupun bagaimana eh, struktur struktur dari bumi maupun inti hingga ke permukaan. Oke, nah jadi di sini ada tiga buah eh, atom atau isotop yang akan kita bahas karena memiliki waktu yang sangat panjang hingga miliaran tahun. Yang pertama ada kalium 40, lalu ada uranium 238 dan rubidium 87. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa kalium 40 dan rubidium 87 memiliki natural atau Na yang dimana itu tingkat eh, persen ditemukannya di alam seperti itu eh, dibandingkan dengan atom-atom yang sama dengan mereka seperti kalium 41 maupun kalium 39 seperti itu. Nah, di sini untuk kalium 40 sendiri ada Na sebesar 0,0117% dan Na untuk rubidium yaitu 27,83%. Nah, eh, untuk kedepannya kita akan membahas terkait dengan isotop 3 ini. Seperti itu. Peluruhan dari ketiga isotop ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kalium 40 terlebih dahulu. Nah, kalium 40 sendiri eh, memiliki waktu paruh sebesar 1,28 miliar tahun dan pada peluruhannya akan menghasilkan argon 40. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghitung waktu paruh yang bisa dilihat di 1,28 miliar tahun ini? Nah, di sini ada rumus waktu paruh yaitu lambda sama dengan ln 2 per T setengah yang dimana itu adalah waktu paruh dan lambda adalah konstantanya. Nah, ataupun kalian bisa menggunakan rumus yang di bawahnya yang dimana NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah atau T setengah ini adalah waktu paruh dari atom tersebut atau isotop tersebut. Nah, eh, lalu apa sih yang eh, apa sih yang diberikan selama eh, peluruhan tersebut? Maka sifat keraktivitas atau peluruhan tersebut membentuk pemancaran sinar beta lemah. Nah, lalu tentu saja eh,
kalium 40 berubah menjadi argon 40, menyebabkan atau mendukung aktivitas geotermal pada planet kecil seperti aktivitas tektonik dan juga vulkanik seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana terjadinya aktivitas tektonik maupun vulkanik yang ada di planet-planet maupun di planet kecil, yaitu terjadi karena peluruhan kalium 40 menjadi argon 40. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat uranium 238. Nah, uranium ini sendiri memiliki waktu paruh yang lebih lama, teman-teman. Sekitar 4,5 miliar tahun. Nah, uranium 238 ini sendiri peluruhannya menghasilkan radiasi alfa seperti itu, teman-teman. Dan ini sangat berperan nantinya untuk kita mengetahui bagaimana usia bulan, dan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya, teman-teman. Lalu uranium 238 ini sendiri merupakan sumber panas yang berkelanjutan dan memungkinkan terjadinya aktivitas geologi yang kompleks seperti vulkanisme dan tektonik lempeng. Jadi uranium 238 ini sendiri merupakan cikal bakal terjadinya vulkanisme dan tektonik lempeng seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada rubidium 87 yang dimana hasil peluruhannya akan menghasilkan strontium 87 yang dimana memiliki waktu paruh yang sangat lama sekali, yaitu 48 miliar tahun. Dan ini sangat berperan penting banget teman-teman buat memperkirakan waktu-waktu dari planet, waktu pembentukan planet itu sendiri awal mulanya berapa lama seperti itu. Nah, sama seperti kalium 40, sifat karakteristiknya membentuk pemancaran sinar beta lemah seperti itu teman-teman. Dan peluruhan digunakan pada penanggalan rubidium strontium untuk memperkirakan usia meteorit dan material geologi lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, waktu paruh yang sangat lama itu bisa untuk memperkirakan usia meteorit dan material geologi lainnya. Dan juga selain itu juga rubidium 87 digunakan untuk memperkirakan usia tata surya dan bumi. Nah, karena waktu paruhnya yang sangat lama, 48 miliar tahun, mungkin kalian belum lahir juga kan, 48 miliar tahun pastinya. Jadi mungkin bahkan untuk dinosaurus pun mungkin ada beberapa yang tidak hidup di zaman itu seperti itu. Oke, selanjutnya, nah tentu saja ketiga isotop tersebut memiliki sinergi satu sama lain. Nah, ketiga isotop tersebut yaitu kalium 40, uranium 238, dan rubidium 87 memainkan peran penting dalam evolusi termal dan geologi objek luar angkasa, berkontribusi pada diferensiasi internal dan dinamika termal planet besar. Seperti yang kalian bisa lihat ya, bentuk-bentuk dari tiap planet sangat berbeda. Contohnya seperti Mars maupun Bumi yang bisa kalian lihat, bentuknya pun juga berbeda. Apalagi kalau kalian tahu bentuk Saturnus yang memiliki cincin, dan juga bagaimana besarnya Jupiter jika dibandingkan dengan bumi yang tentu saja bumi itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalian yang tinggal di bumi, terutama manusia, jangan sombong gitu ya, karena bumi itu kecil banget dibandingkan dengan Jupiter. Dan ketiga isotop tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan planet-planet maupun tata surya yang ada di
di seluruh alam semesta ini, teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan Albert Einstein bahwa Tuhan tidak bermain jatuh. Jadi Tuhan menciptakan ciptaannya dengan sangat teliti seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilangkan tadi bahwa seperti kalium 40 dan juga uranium yang eh, membentuk membentuk inti bumi hingga ke struktur permukaan. Nah, pemanasan internal dari seluruhan isotop mempengaruhi aktivitas vulkanik dan tektonik, berperan dalam pembentukan struktur internal planet, serta terkait dengan sejarah geologi objek luar angkasa. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, jadi dari inti dalam hingga ke kerak bumi maupun di atas-atasnya itu merupakan peran dari ketika isotop tersebut maupun isotop-isotop lainnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian yang penasaran kenapa kok bentuk bumi bergeronjal, terus ada gunung-gunung. Nah, salah satunya penyebabnya itu ada tiga isotop tersebut, teman-teman, seperti kalium 40 dan juga uh, uranium 238. Seperti itu. Mungkin dengan pembahasan ini kalian bisa lebih tertarik dengan fisika, ya kan? Dan mungkin kalian yang tertarik dengan uh, bagaimana sih bumi ini terbentuk maupun alam tata surya ini terbentuk seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya uh, sampel bulan. Jadi uh, mungkin bagi kalian yang belum tahu, jadi manusia sudah pernah pergi ke bulan pada misi Apollo saat itu, dan sudah ada Neil Armstrong yang ke sana. Jadi uh, kita dari uh, pendaratan di bulan tersebut ya kita bisa meneliti analisis isotop pada batuan bulan dan Mars yang memberikan estimasi usia yang presisi, memperdalam pemahaman kita tentang sejarah geologi tata surya dan memvalidasi hasil dengan data dari bumi. Jadi sampel-sampel yang ada di bulan maupun Mars tersebut akan kita bandingkan dengan hasil data yang dari bumi. Jadi mungkin bagi kalian yang ragu, kenapa kok uh, semua itu bisa kita yakini. Jadi semua yang ada di bulan dan Mars itu kita bandingkan untuk memvalidasi hasil dengan data dari bumi tentunya. Jadi yang sudah kita teliti di bumi lama-lama itu, teman-teman. Oke, lalu mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana kita mengetahui dari waktu-waktu eh, yang saya sebutkan tadi miliaran tahun. Jadi ada beberapa metode dan salah satu metodenya yaitu metode isotop ratio dating yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur usia batuan atau material planet dengan mengukur rasio isotop anak terhadap induk yang masih ada dalam sampel. Jadi rasio ini memberikan informasi yang sangat penting mengenai berapa lama peluruhan telah berlangsung dan memungkinkan para ilmuwan untuk memperkirakan umur suatu material. Jadi yang ada di kanan ini merupakan rumus yang digunakan, yang dimana NT merupakan jumlah isotop hasil seperti itu, atau isotop anak kan seperti yang tadi kalium 40 menjadi argon 40 seperti itu. Dan NP merupakan jumlah isotop induk yang dimana sama dengan lambda T yang dimana T merupakan waktu eh, dikurangi satu seperti itu, teman-teman. Nah, itu merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung mengukur usia batuan atau material planet. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kalian yang jago nih dalam fisika, mungkin anak OSN, bisa nih dipelajari lagi. Atau mungkin kalian yang cita-citanya ingin menjadi ilmuwan, ingin di BRIN gitu, badan riset,
kalian bisa nih mempelajari lebih dalam lagi terkait rumus-rumus seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya peluruhan isotop radioaktif seperti kali 40, uranium 238 dan rubidium 87 memainkan peran penting dalam evolusi termal, geologi, dan pembentukan struktur internal planet, serta planetesimal di tata surya. Studi terhadap isotop ini memberikan wawasan dalam tentang sejarah geologis objek luar angkasa dan membantu memodelkan aktivitas geotermal serta dinamika internal dalam jangka panjang. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin jika kalian ingin bertanya, boleh disampaikan di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Oke, see you.